Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas dari babak ke-9 turnamen Freestyle Chess Grand Slam di Wesenhaus, Jerman. Teman-teman, kita akan membahas akhirnya nih terjadi duel antara juara dunia catur klasik Gukesh Domaraju melawan pecatur nomor 1 dunia Magnus Carlsen di babak ke-9, babak round robin, teman-teman. Langsung saja kita bahas gamenya. Ini formatnya catur 10 menit dengan bonus waktu 10 detik. Buat teman-teman yang belum tahu, ini adalah catur freestyle chess atau catur 960 yang diciptakan oleh legenda catur Amerika Serikat Bobby Fischer. Bedanya apa dengan catur normal? Ini guys, susunan awalnya nih, lihat nih. Berbeda ya, raja yang biasanya petak E1 sekarang di petak C1. Ya, putih memulai dengan langkah langkah F4 kemudian dijawab B6. Magnus berencana untuk mengeluarkan gajahnya langsung. Putih B3, hitam kuda ke petak H6. Oke, kita balik dulu ya, biar teman-teman pada suka nih. Biasanya pengen dibalik nih dari point of view-nya Magnus bang. Siap. Kemudian putih mainkan langkah kuda F3. Hitam menjawab dengan langkah G6. Kemudian terjadi pertukaran gajah langsung terjadi. Kemudian putih melanjutkan dengan jalan G3. Hitam mendorong pion C5, putih E3. Kemudian hitam kuda ke petak C7, putih mainkan langkah kuda D3. Hitam mainkan langkah F6. Apa tujuannya? Sepertinya tidak ingin putih menguasai petak center, teman-teman. Nah, kemudian Gukesh lakukan manuver dengan kuda F2. Magnus mainkan langkah manuver kuda F7 juga. Putih E4, setup pion center. Hitam mendobrak dengan langkah F5. Oh ya, pada permainan ini tidak ada teori ya teman-teman ya. Nggak ada Italian game, nggak ada Ruy Lopez, nggak ada Sicilia teman-teman. Ini pure dari keahlian pecatur top dunianya sendiri ya. Kalkulasi tentu jadi modal yang paling penting dalam permainan ini. Menteri E2 menjaga pion E4 dimainkan dan Magnus kembali mendobrak dengan langkah E5. Sekilas kalau kita hitung di sini, ada hitungan yang menarik ya teman-teman. Artinya kalau teman-teman lihat, kalau sekilas hitung ini bukannya putih unggul pion ya. Kalau misalkan makan F5, ya tepat sekali ya. Kemudian hitam akan makan F4, kemudian putih makan G6, dimakan lagi dan makan F4. Putih akan unggul pion, tapi yang berbahaya bagi putih di sini adalah keaktifan perwira dari hitam. Jadi hitam mungkin akan lanjutkan dengan benteng E8. Kemudian ketika putih mundur menteri F1 dilanjutkan dengan kuda E6. Ya unggul satu pion sih, tapi buahnya putih terancam terus dan buah hitam terus menyerang. Jadi nggak mau deh Gukesh itu terjadi. Jadi setelah langkah E5, Gukesh lebih pilih memukul pion di petak E5. Kemudian dilanjutkan dengan kuda makan E5, kuda makan, dan kemudian menteri makan, dan lanjutkan dengan jalan rokade. Jangan kaget ya teman-teman. Ini adalah spesialnya bermain dengan freestyle chess, yaitu rokadenya bisa begini. Caranya sih sama ya, tapi mungkin kalian akan terkaget-kaget kok posisi raja di sini bisa rokade ke sini. Itu adalah spesialnya dari freestyle chess. Teman-teman, yang penting peraturan dari rokadenya adalah rajanya belum pernah bergerak dan bentengnya juga belum pernah bergerak. Ya, rokade pendek dilakukan, kemudian hitam menjawab dengan langkah D5. Sini ada pin menteri di petak E2 ya. Terus menekan pion di petak E4. Putih menjawab dengan langkah menarik D4. Boom. Ya, kemudian Magnus Carlsen memilih langkah menteri D4. Ya, kemudian dijawab dengan langkah pion makan F5. Dimakan lagi, dan kemudian putih benteng B ke petak D1. Menteri mundur ke petak G7 dan putih mainkan langkah kuda H3. Hitam unggul pion teman-teman, tapi kalau kita bisa lihat di sini, perwira dari hitam masih pasif ya. Jadi kadang-kadang pecatur top dunia tuh kayak gitu. Ngasih satu pion, pengorbanan satu pion, yang penting perwiranya lebih aktif. Jadi unggul ruang teman-teman. Kemudian hitam menjawab dengan langkah benteng F8, putih menekan pion D5 dengan C4, dan di sini hitam melakukan rokade panjang. Nah, jadi kalau mau rokade panjang, benteng yang ini bisa dipindah ke petak D8 guys, menjaga pion di petak D5. Oh ya, dari tadi kita belum nampilin evaluasi barnya. Nah, inilah evaluasinya. Jadi, di langkah ke-18 ini posisinya masih seimbang teman-teman. Dan kemudian putih lanjutkan tekanan dengan langkah kuda ke petak F4 menekan pion D5.
Benteng F ke petak E8 mengancam menteri. Menteri D3 mengancam pion di petak F5. Dan hitam menjalankan D4. Ya, Magnus tahu ya kalau misalkan pion F5 ya udahlah nggak usah dijaga karena ini ada ancaman pada petak D5 dan ada ancaman pada petak F5. Pion dikembaliin. Putih memukul gajah terlebih dahulu dan mengambil pion F5 skak. Kemudian menteri D7 dan permainan menuju endgame di langkah ke-23. Ya, keunggulan dari putih memiliki pion mayoritas di sini, pion H dan G, tapi hitam juga memiliki pion bebas di sini, teman-teman. Siapa yang akan menang? Putih lanjutkan dengan jalan kuda ke petak D5, ancaman fork, benteng G7 pindah, dan benteng D ke petak E1. Pertukaran ditawarkan oleh Gukes, berani ya, dilakukan. Dan kemudian game dilanjutkan dengan kuda ke petak C7. Putih menolak pertukaran kuda, raja D7. Putih unggul ruang ya. Benteng E5, kemudian benteng E7. Sebenarnya kalau mau remis bisa aja nih di posisi ini, tapi Gukes menolak, teman-teman. Dan kalian mesti lihat ya, perbedaan waktu yang menjadi poin penting juga di game ini, dimana Magnus Carlsen selalu pintar memanage waktu, sementara Gukes Domaraju waktunya di bawah 1 menit. Ya, sempat berusaha dengan kuda ke petak F6, walaupun akhirnya tidak mengambil pion di petak H7, karena kalau misalkan ngambil pion di petak H7, maka ada kuncian kuda E4, membuat kuda tidak bisa pulang ke petak G5. Apabila benteng ke petak H4, maka akan didorong D3. Apabila makan kuda, maka pion akan promosi. Ya, jadi setelah kuda F6, raja ke petak D8 jadi sia-sia, akhirnya balik lagi kuda D5. Gukes sedang berupaya menggoyang Magnus, tapi Magnus masih kuat pertahanannya. Benteng E6, raja D7 naik, benteng E2, raja D6 naik, benteng F2, dan coba tebak apa langkah yang bisa dilakukan oleh Magnus. Dari tadi kan Magnus nih digoyang-goyang ya kan, diputer-puter oleh Gukes Domaraju. Tapi ini saat yang tepat untuk Magnus serang balik, guys. Apa jalannya, teman-teman? Ya, Magnus menemukan langkah B5. Boom! Dengan tujuan mengganggu pion di petak C4 yang menjaga kuda. Dengan langkah B5 ini juga penting banget ya, karena menghancurkan rantai pion ini, teman-teman. Kalian akan lihat di langkah berikutnya, raja F1, pion makan C4, dimakan lagi. Oh ya, buat teman-teman yang penasaran tadi, kalau misalkan memilih langkah G4 di sini juga tidak akan berhasil ya. Ada kuda ke petak H6. Putih raja F1 makan C4, makan lagi, dan Magnus raja aktif ke petak E5, kemudian raja E1 dan Magnus kuda ke petak D6. Pionnya jadi lemah, teman-teman. Yang tadinya rantai pion sekarang sendirian, guys. Kesepion. Kuda F4 dimainkan, benteng C7 menjaga pion karena ada ancaman kuda D3 di sini. Kemudian benteng E2 dilakukan, raja ke petak F5, dan blunder terjadi juga dengan waktu yang kritis ya. Sisa 15 detik dengan jalan kuda D5. Coba tebak apa langkah terbaik yang harus dimainkan oleh hitam di posisi ini, guys? Yap, benteng ke petak B7. Ya, bentengnya aktif. Lagi-lagi blunder terjadi, walaupun di sini memang udah sulit ya. Langkah terbaiknya mungkin kuda E7, raja ke petak G4. Let's say benteng E6, kuda makan C4. Emang udah sulit ya. Di sini akhirnya jadi 2 pion bebas. Nah, karena di langkah berikutnya Gukes kembali melakukan kesalahan dengan jalan H3. Coba tebak lagi apa langkah terbaik yang harusnya dimainkan oleh Magnus, guys. Yap, Magnus menemukan langkah kuda E4 dengan tujuan back rank mate petak B1. Tentu saja putih ada G4, raja geser ke petak E5. Dan di sini raja ke petak F1. Apabila raja ke petak D1 dimainkan, kira-kira apa langkah mematikan yang harus dimainkan oleh putih? Sorry, oleh hitam. Yap, D3. D3 akan menjadi kunci jawaban di mana putih terpaksa harus memakan kuda. Ini ada ancaman ini, guys. Ya, akhirnya itulah kenapa raja F1 dan kemudian D3 dimainkan tetap oleh Magnus. Benteng E1, raja naik ke petak D4 dan akhirnya Gukes Domaraju menyerah. Karena apa? Karena pion promosinya pasti akan bisa menjadi kunci kemenangan. Kira-kira putih kemana? Kuda ke petak E3, D2 akan dimainkan. Apabila kuda ke petak F5, maka raja tinggal naik ke petak D3. Apabila benteng ke petak E3 skak, raja C2 dan pion akan promosi. Ini kemenangan yang penting ya, walaupun secara posisi tidak merubah
lolosnya Gukes Domaraju ke babak berikutnya. Tapi dengan kemenangan ini ya nunjukin lah who the kings. Siapa raja sebenarnya. Ya tapi ini masih terlalu dini. Karena ini freestyle chess teman-teman. Kita tentu pengen yang lihat ya Gukes Domaraju melawan Magnus Carlsen pada format catur klasik. Siapa aja pemain yang lolos ke babak berikutnya? Ada 8 pemain teman-teman. Ya, dan 3 pemain teratas berhak memilih siapa lawan berikutnya. Ini yang menarik. Sindarov yang jadi 3 besar, dia memilih Hikaru Nakamura, guys. Ya, ini babak knockoutnya. Jadi akan ada Alireza melawan Vincent Keimer. Sindarov memilih Hikaru untuk dilawan. Gila, Magnus aja sampai terkejut. Gukes akan melawan Caruana, Abdusattorov akan melawan Magnus, dan bukan ini dong. Kok masih ada nih? Aronian melawan Fedosev. Bingung gua. Berikutnya. Oh, baru knockoutnya di sini kali ya? Apa gimana nih? Ya, pokoknya nonton jam 7 malam. Kita live jam 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di YouTube RL Chess. Tapi peringkatnya bagaimana ini, guys? Ada nggak sih peringkatnya? Nah, ini nih. Oh, knockoutnya ini nih. Sama. Nah, ini dia peringkatnya ya. Alireza 6,5, Sindarov 6,5, Caruana 6 poin, 3 besar, Magnus peringkat 4 bersama dengan Hikaru Nakamura, Keimer, dan kemudian Abdusattorov. Nih peringkat terbawahnya, nyaris ya Gukes ya. Fedosev dan Levon Aronian. Apa komentar kalian? Jangan lupa bantu video ini viral dengan cara like, share, komen, dan subscribe, guys. Jangan lupa gabung ke RL Chess Academy. Follow sosial media aku yang lain nih.